Bima menjadi sakti karena racun dan bisa. Pandawa, kelima putra Pandu, dan Kaurawa, ke-100 putra Dhritarashtra, tumbuh bersama di lingkungan istana di Hastinapura. Mereka bermain bersama, mereka bersama-sama mempelajari segala macam ilmu pengetahuan dan ilmu ketenagaraan yang harus dikuasai oleh para putra raja. Bima, Pandawa yang kedua, adalah yang paling kuat badannya di antara mereka semua. Ia mampu mengalahkan Duryodhana dan Kaurawa lainnya dengan menyeret rambut mereka dan menggebuki mereka. Ia juga sangat terampil berenang. Ia suka menyeret 3-4 orang Kaurawa ke tepi sungai, merangkul mereka erat-erat, lalu membawa mereka menyelam sampai ke dasar sungai. Tak ada Kaurawa yang mampu melawan atau menandinginya. Mereka tak berdaya melawan Bima. Pada suatu hari, ketika para Kaurawa sedang asyik bermain-main di atas pohon raksasa, Bima datang. Putra Pandu itu lalu menggoyang-goyang pohon itu dan menendanginya. Karena kekuatan Bima yang luar biasa, para Kaurawa terpelanting berjatuhan seperti buah-buah ranum. Begitulah, tidak jarang anak-anak Dhritarashtra babak belur gara-gara Bima. Tidak mengherankan jika kelak di kemudian hari Kaurawa sangat membenci Bima. Bibit kebencian itu sudah tersemai sejak mereka masih kanak-kanak. Setelah mereka semua cukup besar, Mahaguru Kripa mengajari mereka ilmu memanah dan menggunakan berbagai senjata perang serta ilmu-ilmu lain yang harus dikuasai para putra-putra raja. Duryodhana yang iri, dengki, dan sangat membenci Bima, suka berbohong dan melakukan perbuatan jahat terhadap Bima. Sebenarnya, dalam hati, Duryodhana sangat khawatir akan kehilangan haknya atas tahta kerajaan Hastina. Sebelumnya, kerajaan Hastina diperintah oleh Pandu, pamannya, karena ayahnya buta. Setelah Pandu meninggal, kemungkinan besar tahta kerajaan akan diberikan kepada Yudhishthira setelah putra sulung Pandu itu dewasa. Karena ayahnya buta dan tidak bisa berbuat apa-apa, Duryodhana berpikir bahwa ia harus menghalang-halangi Yudhishthira naik tahta. Ia ingin membunuh Bima, Pandawa yang paling perkasa. Setelah Bima mati, kekuatan Pandawa pasti akan hancur. Demikianlah Duryodhana membuat persiapan untuk melaksanakan niat jahatnya. Ia dan adik-adiknya mengatur siasat untuk menenggelamkan Bima ke dasar sungai Gangga, kemudian mencederai Arjuna dan Yudhishthira, dan yang terakhir merampas kerajaan. Bersama adik-adiknya dan Pandawa, Duryodhana pergi ke sungai Gangga untuk berenang. Setelah puas berenang dan merasa lelah, mereka makan lalu beristirahat di dalam kemah. Di antara mereka, Bima yang paling lelah, karena dialah yang paling jauh dan paling lama berenang. Bima merebahkan diri di pinggir sungai. Kepalanya pening sekali. Ia tidak tahu makanan yang dilahapnya tadi telah diracuni oleh Duryodhana dan adik-adiknya. Melihat Bima terbaring lemas, Duryodhana segera mengikat sepupunya itu dengan ranting-ranting pohon berduri dan menutupi tubuhnya dengan daun-daun gatal. Kemudian, mereka melemparkan Bima ke papan lebar yang dipasangi paku-paku tajam beracun. Mereka memperkirakan jika Bima jatuh di papan itu, ia pasti akan mati tertusuk paku beracun. Tetapi Bima tidak jatuh menimpa papan berpaku-paku itu. Dia jatuh ke sungai. Segera, sekujur tubuhnya dipatuki oleh ular-ular yang sangat berbisa. Berkat lindungan Dewata, bisa ular-ular itu justru melawan racun yang dimasukkan ke dalam makanan Bima. Racun
dan bisa itu saling berlawanan lalu menjadi tawar di dalam tubuh Bima. Belum jauh dihanyutkan arus, Bima dihempaskan oleh pusaran air ke tepian di seberang sungai. Dengan gembira, Duryodhana yang mengira Bima mati karena keracunan makanan, tusukan paku-paku tajam beracun, dan gigitan ular-ular berbisa, kembali ke istana bersama adik-adiknya. Sampai di istana, Yudhistira menanyakan Bima kepada Duryodhana. Putra Dhritarashtra itu menjawab bahwa Bima telah lebih dulu kembali ke istana. Yudhistira percaya pada kata-kata sepupunya itu. Ia pulang ke tempat tinggal Dewi Kunti dan para Pandawa. Sampai di sana, ia bertanya kepada ibunya, apakah Bima sudah kembali. Ternyata Bima belum kembali. Yudhistira jadi curiga, jangan-jangan Bima terkena celaka. Bersama Arjuna, Yudhistira kembali ke tepi sungai untuk mencari Bima. Mereka menyusuri sungai ke hulu dan ke hilir, tetapi tak dapat menemukan Bima. Hari sudah gelap. Akhirnya mereka pulang dengan perasaan sedih. Sementara itu, Bima siuman lalu bangkit. Dia melihat sekelilingnya. Langit sudah gelap. Untunglah bintang-bintang mulai bermunculan. Segera setelah mengamati sekelilingnya dengan cermat, Bima tahu bahwa dirinya terdampar di seberang sungai. Dengan kekuatan baru entah dari mana, Bima berenang ke seberang lalu berjalan pulang ke istana. Dewi Kunti dan Yudhistira menyambutnya dengan sukacita. Kekhawatiran mereka berganti gembira karena ternyata racun dan bisa yang merasuki tubuh Bima tidak membuatnya mati. Sebaliknya, Bima justru bertambah kebal, sakti, dan perkasa. Dewi Kunti menceritakan kejadian itu kepada Widura. Katanya, Duryodhana memang jahat dan kejam. Ia mencoba membunuh Bima karena ingin menguasai kerajaan ini. Aku sungguh cemas. Widura menjawab, apa yang engkau katakan itu benar. Tetapi simpanlah semua itu dalam hatimu. Sebab jika Duryodhana dipersalahkan, dia akan semakin marah dan benci kepada Bima. Anak-anakmu telah mendapat restu untuk hidup lama. Engkau tidak perlu cemas. Yudhistira menasihati Bima. Katanya, jangan engkau ceritakan kejadian pahit yang menimpamu. Simpan saja itu dalam hatimu. Tetapi mulai sekarang kita harus berhati-hati, waspada, dan saling menjaga keselamatan. Alangkah kagetnya Duryodhana keesokan harinya ketika melihat Bima masih hidup. Iri dan dengkinya semakin menjadi-jadi. Ia menarik napas dalam-dalam, seakan hendak menanam kebenciannya yang menggelegak itu ke dalam lubuk hatinya. Napas dalam dan panjang itu diakhirinya dengan kata-kata, Bima harus dimusnahkan, kecuali kepada Resi Kripa, Kaurawa, dan Pandawa juga berguru kepada Mahaguru Drona, seorang resi mahasakti, ahli ilmu perang tanding dan perang bubuh atau perang habis-habisan. Setelah usaha mereka gagal, Kaurawa minta bantuan Mahaguru Drona untuk membinasakan Bima. Mahaguru Drona yang lebih menyayangi Kaurawa menyanggupi permintaan mereka. Segera ia memanggil Bima. Setelah pangeran perkasa itu menghadap, disuruhnya Bima mencari Tirta Prawidi atau air suci kehidupan. Katanya, wahai muridku Bima yang perkasa, pergilah engkau mencari Tirta Prawidi. Carilah sampai dapat. Jangan kembali jika belum berhasil. Ketahuilah, barang siapa memiliki Tirta Prawidi, dia akan dapat memahami hidup ini dan akan mampu mengenal asal, arah, dan tujuan hidup manusia, yaitu Sangkan Paraning Dumadi.
Pergilah anakku, jangan pernah ragu, karena orang yang ragu takkan pernah berhasil. Bima yang tidak pernah banyak berpikir sebelum bertindak langsung berangkat. Ia siap menjalankan perintah gurunya karena yakin tak mungkin guru yang dihormatinya itu akan mencelakakannya. Ia tidak peduli meskipun ibunya menghalanginya. Sebagai ibu, Dewi Kunti yang curiga bahwa ada rencana jahat di balik perintah itu mencemaskan keselamatan putranya. Bima bersujud di depan ibunya, memohon restu, lalu dengan cepat berjalan masuk ke hutan rimba. Ia menjelajahi hutan, menyusuri lembah-lembah di kaki gunung, memasuki gua-gua gelap di kaki gunung Chandramukha. Tetapi Tirta Prawidi tak juga ditemukannya. Bima tak peduli pada binatang buas, raksasa, setan atau jin yang mengganggunya dalam pengembaraannya. Mereka semua berhasil dikalahkannya. Pada suatu hari, ia harus berhadapan dengan dua raksasa sakti, Rukmukha dan Rukmakala. Ia menantang kedua raksasa itu untuk berkelahi. Tantangan diterima. Dengan kekuatan bagaikan letusan gunung berapi, ia menerjang kedua raksasa itu. Keduanya tewas seketika, begitu terbanting ke tanah. Kedua raksasa itu menjelma menjadi Batara Indra dan Batara Bayu, yaitu ayah Bima sendiri. Batara Indra memberinya mantra Jala Senggara dan Batara Bayu memberinya satu ikat pinggang sakti. Kedua hadiah itu akan menjadi bekal baginya untuk mengarungi samudra paling dalam dimanapun di dunia. Kemudian Batara Bayu memberinya petunjuk bahwa air hidup yang dimaksud terletak di dalam telaga Gumuling di tengah rimba Palasara. Di dalam rimba belantara itu, Bima harus menghadapi seekor naga raksasa sebesar Gunung Semeru yang bernama Anataboga. Bima mengucapkan terima kasih, lalu pergi ke rimba Palasara. Sampai di tepi telaga Gumuling, Bima disambut oleh naga raksasa Anantaboga yang langsung menyerangnya. Naga itu mengibas-ngibaskan ekornya dan membelit badan kesatria Pandawa itu. Dengan pancanaka, kuku ibu jarinya yang sakti, Bima menusuk leher Anantaboga dan memutus tali nyawanya. Anantaboga menggelepar-gelepar sebentar, lalu menggeletak mati, tak bergerak. Ajaib, mayat Anantaboga lenyap, menjelma menjadi Dewi Maheswari. Sesungguhnya Dewi Maheswari adalah bidadari yang dikutuk pastu oleh Sang Hyang Guru Pramesti. Ia terpaksa menjalani hukuman sebagai naga raksasa. Dari Dewi Maheswari, Bima mendapat petunjuk di mana ia bisa menemukan Tirta Prawidi, yaitu di dasar Samudra Raya. Dengan mantra Jalan Senggara pemberian Batara Indra, Bima mengarungi samudra selatan yang penuh gelombang bergulung-gulung setinggi gunung. Di dalam samudra itu, ia harus menghadapi naga besar Nawat Nawa yang menyembuhkan hujan berbisa. Tetapi berkat apa yang dialaminya di Sungai Gangga, badannya menjadi kebal, dan berkat ikat pinggang pemberian Batara Bayu, ia bisa mengambang di Samudra Raya. Dengan tangkas, ia menaklukkan Nawat Nawa, mencekiknya, dan menusuk lehernya dengan kuku pancanaka. Seketika itu, matilah Nawat Nawa. Tetapi setelah 3 pertarungan hebat itu, Bima menjadi sangat lelah. Ia membiarkan dirinya diombang-ambingkan gelombang raksasa dan dihempaskan ke sebuah karang emas, seorang diri tanpa pertolongan siapapun. Ketika itulah muncul Dewa Ruci yang sangat kasihan melihat Bima. Ia memancarkan sinar cemerlang yang menyebabkan Bima siuman. Alangkah kagetnya Bima melihat seorang manusia yang sangat kecil namun mirip dengan dirinya.
Manusia itu berkata, "Aku ini Dewa Ruci yang disebut juga Nawa Ruci. Aku datang untuk menolongmu Bima Sena. Wahai kesatria perkasa, masuklah ke dalam telingaku. Di dalam diriku engkau akan menemukan apa yang kau cari." Bima heran sekali mendengar perintah manusia mungil itu. Bagaimana mungkin tubuhku yang sebesar ini bisa merasuk ke dalam tubuhnya yang sekecil itu? Pikirnya terheran-heran. Ketika Bima masih ragu-ragu, Dewa Ruci berkata, "Sesungguhnya tempat ini adalah tempat yang kosong dan sunyi. Tak ada apa-apa, tak ada busana atau pakaian, tak ada boga atau makanan. Semua serba sempurna. Ketahuilah, selama ini engkau hanya setia pada ucapan, mengabdi pada gema, yaitu bentuk segala kepalsuan." Uraian hakikat hidup yang gaib itu membuat Bima tercengang, tak kuasa berkata-kata. Dewa Ruci melanjutkan, "Siapakah yang lebih besar, wahai Pandu Putra? Engkau atau alam semesta yang ada di dalam tubuhku? Aku adalah jagat besar atau makokosmos, dan engkau adalah jagat kecil atau mikrokosmos yang ada di dalam aku." Bima yang semula ragu, apakah dia akan bisa masuk ke dalam lubang telinga Dewa Ruci, menjadi mantap setelah mendengar uraian ringkas itu. Tanpa ragu, ia melaksanakan perintah manusia mungil itu. Begitu memasuki telinga Dewa Ruci, Bima merasa seakan-akan berada di alam kosong, berhadapan dengan suatu wujud berbentuk gading yang memancarkan sinar putih, merah, kuning, dan hitam, berlambang jiwa manusia dengan sifat-sifat murninya. Sinar putih melambangkan kemurnian budi, sinar merah melambangkan watak berangasan dan lekas marah, sinar kuning melambangkan keinginan-keinginan manusiawi, dan sinar hitam melambangkan angkara muka dan keserakahan. Kemudian Bima melihat 3 wujud seperti boneka dari emas, gading, dan permata. Ketiganya melambangkan 3 dunia, masing-masing disebut Inya Loka atau lambang badan jasmani, Guru Loka atau lambang alam kesadaran, dan Indra Loka atau lambang dunia rohani. Demikianlah di dalam tubuh Dewa Ruci, Bima mendengarkan penjelasan panjang lebar tentang hakikat manusia dengan segala nafsunya dan hakikat alam semesta yang terbagi menjadi 3 tataran. Kemudian, tanpa disadarinya, Dewa Ruci yang gaib dan agung itu lenyap dari mata batinnya. Bima tersadar. Taulah Bima bahwa dia telah menemukan apa yang harus dicarinya, yaitu Tirta Prawidi, air suci atau air kehidupan, berlambang hakikat dirinya dan hakikat alam semesta.